Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pak Morwan. Hari ini kita belajar tentang IPA tema yang kelima, KD 3.7, bagian yang pertama tentang cahaya. Cahaya itu dihasilkan dari sumber-sumber cahaya. Sumber cahaya misalnya apa? Matahari, senter, lampu yang menyala, lilin yang menyala. Cahaya itu berguna bagi manusia, tentunya membantu kegiatan manusia. Yang pertama, untuk melihat benda sekitar. Kalau kita melihat benda sekitar tanpa ada cahaya, nggak bisa lihat. Kemudian untuk membedakan warna, dan yang terakhir untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Sifat cahaya di sini ada merambat lurus, kemudian dapat menembus benda bening, kemudian dapat dipantulkan dan dapat dibiaskan. Di sini berbagai macam percobaan, mungkin anak-anak nanti bisa lihat di buku penanya. Percobaan cahaya merambat lurus itu mungkin dengan 3 karton yang dilubangi dan diletakkan sejajar seperti ada dalam gambar buku itu. Nah, kemudian cahaya lilin akan terlihat saat itu sejajar. 1 karton saja digeser dan tidak sejajar, maka kita tidak dapat melihat cahaya lilin. Itu percobaan cahaya merambat lurus. Kemudian percobaan cahaya menembus benda-benda bening. Pembuktian cahaya dapat menembus benda bening adalah saat kita mengarahkan senter ke papan melalui botol bening. Cahaya dari senter akan menembus botol dan menyinari papan tersebut. Itu. Kemudian percobaan cahaya dapat dipantulkan. Cahaya dapat memantul ketika terkena cahaya, mengenai cahaya itu dapat memantul ketika mengenai permukaan benda. Pemantulan akan teratur apabila cahaya mengenai benda yang permukaannya rata seperti cermin. Kemudian percobaan cahaya yang dapat dibiaskan atau dibelokkan. Contoh penerapan pembelokan cahaya adalah saat kita melihat bayangan dasar kolam yang lebih dangkal, padahal agak dalam itu dasar kolam. Nah, contoh lain saat kita melihat pensil yang terlihat patah dan lebih besar saat dimasukkan ke dalam air. Cahaya itu dapat diuraikan, ya. Saat terurai, cahaya akan menghasilkan berbagai macam warna. Seperti pelangi itu anak-anak, ya, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, yang mungkin kita akan melalui mexu, hibinium, itu warna-warna dari pelangi. Kemudian contoh penguraian cahaya yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu saat terjadi hujan, yaitu adanya pelangi tadi itu. Pelangi terjadi karena cahaya matahari itu mengenai titik-titik air, ya, yang ada di udara tentunya. Lalu cahaya tersebut akan terpantul dan terurai menjadi berbagai macam warna. Pembuktian cahaya terdiri atas beberapa warna dapat kita tentukan dengan cakram warna, ya. Nanti anak-anak tentunya akan ada tugas membuat cakram warna. Saat mengenai benda bening, cahaya dapat menembus dan dapat diteruskan. Cahaya mengenai benda gelap, cahaya dipantulkan kembali. Pantulan cahaya dari suatu benda masuk ke dalam mata sehingga kita dapat melihat benda tersebut. Ada 2 macam pemantulan cahaya, yaitu pemantulan teratur dan pemantulan tidak teratur. Pemantulan cahaya teratur terjadi ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya rata. Contohnya cermin datar, permukaan air yang tenang. Nah, kalau pemantulan cahaya yang tidak teratur
itu terjadi ketika cahaya mengenai benda yang permukaannya tidak rata. Contohnya permukaan jalan yang berbatu. Anak-anak, alat optik itu alat yang menggunakan sifat-sifat cahaya. Macam-macam alat optik, anak-anak. Ada loupe, kacamata, mikroskop. Ya. Kalau loupe itu terbuat dari lensa cembung. Loupe dapat membantu kita melihat benda-benda yang kecil, misalnya tulisan di buku yang sangat kecil. Nah, pembesaran yang dilakukan loupe itu terbatas. Dalam memperbesar suatu benda, loupe menerapkan salah satu sifat cahaya, yaitu dapat dibiaskan. Sampai di sini dulu anak-anak. Terima kasih, bisa diulang lagi nanti kalau belum jelas. Terima kasih.